Miss Yuni tahun berapa itu? 2022 akhir. Terus kowe balik rene ngopo? Ate tak jambak. Miss, antara bahagia atau sedih ya, Miss? Dia mbok awakmu wong ndek perasaan awakmu. Kenapa? Miss, jangan galak-galak loh, Miss. Alah direwangi galak kok ya telepon 2 kali yuk. Pokoknya I love you lah, Miss. Apa kowe iki ngomongin I love you tok ngono kuwi tok? Miss, dulu kan aku curhat itu kan, Miss, mau nikah. Alhamdulillah 2023 aku nikah, Miss. Oh, ngrasakno manuk. Terus? Manuk enak, Miss. Ngangen nih. Manuk endi, Nduk? Manuk endi, Nduk? Ya manuk sih nang Indo to, Miss, bojoku. Terus? Nikah terus ora usah mbayangne utekmu kuwi. Kok iso mbayangne sing ngomong enak-enak malah gak iso ngomong kowe tewapuk engko ya. Ora, Miss, iki serius lho, Miss. Lah maling guyu ae to aku terus. Saya yang nanya, kowe iki sing agak lain kok mari duwe manuk guyu mbiyen curhat karo nangis-nangis, mberot-mberot. Saiki cerita meneh dari 2024 sampai 2025 ceritane guyu. Alah, manusia iki jan. Makhluk apa kowe iki ya? Oke, Miss. 2023 kan aku nikah ya, Miss. Nikah aku cuti 3 minggu terus berangkat lagi, Miss. Terus cuti lagi 2024 bulan 2 cuti, ketemu manuk lah. Terus Miss, aku malah kangen loh, Miss, karo manukku. Kudu cuti ya iki loh, Miss. Iki aku meh cuti neh, Miss. Terus, ya kenapa manuknya gak digomisan? Yo, coba, Miss. Niatku kan ada tak paket nerene. Pertanyaanku, kowe golek dhuwit soro-soro mek gur dikene manuk dhuwitmu. Yo, alhamdulillah, Miss. Alhamdulillah. Enggak, Miss. Suamiku enggak seperti itu, Miss. Oh, iya wes ditompaki gak make mahar, duwike dikene kono. Oh, enggak toh? Enggak, alhamdulillah, Miss. Oh, amin. Udah bahagiain orang tua. Amin. Udah bikin rumah. Terus nikah modal sendiri. Alhamdulillah, Miss. Rumahku jadi, Miss. Nah, itu yang saya seneng. Berita seneng adalah saat kamu setelah ditelepon Miss Yuni ngamuk-ngamuk mar diajar sampai babak belur mentalis sama Miss Yuni, terus kamu sekarang sukses. Itu kebanggaan bagi saya secara pribadi. Kalau dibilang sukses, belum sepenuhnya sukses ya, Miss. Karena sukses itu bangga gitu, Miss. Sukses itu nggak ada yang sempurna, sayang. Iya, Miss. Cuma bangga ada tabungan, rumah udah jadi. Tapi di saat rumah jadi, kok bapak pergi gitu loh, Miss. Ya kan namanya hidup kayak gitu, Mbak. Ada yang datang, ada yang pergi. Kan saya bilang, manusia tuh nggak ada yang sempurna. Saat kamu memiliki uang, kamu tidak memiliki cinta. Saat kamu memiliki cinta, kamu kehilangan sayang. Saat kamu memiliki sayang, kesehatanmu yang berkurang. Ya hidup seperti itu. Ngerti nggak? Hidup itu seperti itu. Karena kesempurnaan itu miliknya Tuhan. Tapi Bapak pernah ngucap gini, Miss. Nanti sebelum Bapak pergi, Bapak ingin lihat kamu bahagia bersama laki-laki pilihanmu yang benar-benar tanggung jawab. Alhamdulillah, Miss. Suamiku ngurusin Bapak di saat terakhir gitu, Miss. Alhamdulillah lah. Berarti kan cerita kebahagiaan loh. Karena gini, orang tua kapanpun itu bisa pergi. Gak ada jaminan orang muda juga gak pergi, sayang. Bener gak sih? Tapi kok serap aku ini toh, Miss, ditinggal Bapak toh, Miss. Ya. Karena anak perempuan mau dibilang ikhlas, aku ikhlas, Miss. Tapi mau dibilang gak ikhlas, memang belum ikhlas gitu, Miss. Karena aku belum bisa pulang lagi gitu. Tapi nanti di saat aku cuti kok Bapak udah gak ada, Miss. Padahal aku
ninggalin papa tahu Miss. Ya kan tadi saya bilang nggak ada yang sempurna. Hidup ini nggak ada sempurna. Saat kamu memiliki suami, kamu harus kehilangan orang tua. Saat kamu memiliki uang, kesehatanmu yang berkurang. Memang seperti itu sayang. Hidup ini adil kok. Hidup ini adil kok. Adil. Tuhan itu memberikan apa yang kamu minta. Tinggal kamu kuat nggak, sabar nggak, tahan nggak dengan segala ujiannya. Miss Yuni mungkin di media sosial kelihatan kuat banget, hebat banget. Enggak, saya juga punya masalah saya yang harus saya selesaikan. Ngerti nggak? Kita punya cerita hidup. Cerita hidup kita mungkin tidak sama. Tapi percayalah, kita tidak ada yang tidak berguna. Kita semua ada manfaatnya di dunia ini. Tuhan ciptakan setiap apapun yang ada itu bermanfaat. Ngerti? Iya Miss. Tinggal kamunya aja mau bermanfaat nggak untuk hidupmu. Ya. Tapi kok ya Allah Miss, nanti ini lebaran 1 tahun Miss Bapak pergi. Ya alhamdulillah aku nikah, Bapak masih bisa jadi wali gitu. Apa nggak sedih adik saya nih? Dengerin. Apa nggak sedih adik saya nih yang ada di Korea? Dia pulang seharusnya dia harus bersama abangnya udah pergi duluan. Apa nggak sedih ibu saya nih yang saat ini semua anaknya merantau, biasanya dia barengan sama anak laki-lakinya, tiba-tiba anak laki-lakinya nggak ada. Sebenarnya kehilangan itu siapapun masih merasakan, tetapi kita harus tetap ikhlas. Karena itu memang kalau kamu nggak ikhlas, yang kasihan tuh mereka yang sudah pergi itu. Mereka kayak tarik ulur sama kita, ngerti? Iya, Miss. Selalu berdoa untuk mereka. Selalu berdoa buat mereka. Tapi kok ikhlas berat ya, Miss? Karena ikhlas itu butuh waktu. Ikhlas itu bukan ngomong. Ikhlas itu bukan ngomong. Ikhlas itu butuh waktu. Ngerti nggak? Ikhlas itu nggak bisa kita ngomong sama orang. Udah ikhlas kok, udah kok, nggak apa-apa, nggak ada. Bohong itu. Jika orang masih bisa berbicara tentang ikhlas, dia itu bohong. Karena ikhlas itu tidak ada suaranya. Ikhlas tidak pernah bersuara. Karena kalau kamu bilang, saya sudah ikhlas kok, saya sudah mengikhlaskan dia pergi, enggak. Ikhlas itu sudah ada di hati dan sudah nggak menginginkan apapun yang terjadi, tetap ada di hati, tetapi membiarkannya pergi. Itu ikhlas. Ikhlas itu berdamai dengan diri sendiri, tidak perlu ngomong karena tidak penting orang tahu atau tidak kita ikhlas. Karena ikhlas itu bohong bagi saya. Orang ngomong ikhlas itu bohong. Bohong. Karena selama ini adik saya pergi, saya belum ikhlas kok. Tetapi saya membiarkan waktu yang menjawab dan doa saya yang saya iringi. Doa saya yang saya biarkan untuk menjadi jalan terbaik buat adik saya. Kalau ikhlas bohong, saya rasa bohong. Sampai hari ini pun kalau saya berbicara tentang adik saya, air mata saya masih netes. Jadi nggak ada manusia yang ikhlas, tapi ikhlas itu tidak bersuara. Ikhlas itu ada di hati, ngerti? Saat kamu berbicara ikhlas itu masih belum ada. Saat kamu sudah tidak membicarakannya, tetapi kamu mendoakannya, itulah baru ikhlas, ngerti? Iya, Miss. Ikhlas bukan untuk dibicarakan, ikhlas itu untuk dibiarkan diiringi dengan doa, ngerti? Ngerti, Miss. Ya. Bener. Karena sampai hari ini pun saya masih belum ikhlas kepergian adik saya. Adik saya lebih muda dari saya masih nggak terima, tapi pada kenyataannya dia memang harus pergi gitu loh. Paham, Miss. Tapi kok susah, Miss, kalau diomong gitu, Miss. Kenapa ya, Miss, di saat aku udah punya segalanya Bapak pergi gitu loh. Ya karena memang hidup adalah perjalanan. Hidup adalah perjalanan. Jujur ya, Miss, aku di Hong Kong itu nggak punya hutang sepeser pun, nggak punya hutang. Majikan baik banget, tapi bebanku satu, Miss, aku belum bisa pulang sekarang. Dan anak rantau merasakan itu kok.
Anak rantau merasakan itu loh. Nanti suami alhamdulillah baik, anak baik, orang tua baik. Bebanku itu satu, Miss, pengen pulang, pengen ke makam bapak, Miss. Butuh waktu sayang. Tapi kalau aku dengar curhatan di misiuni gitu ya, Miss, mbak TKW itu ada yang utang di bank nyampe 2, nyampe 3, itu gimana ya, Miss? Aku nggak ngurusi uang. Aku orang ngurusi uang sing diutang butuh sing curhat wis ngono ae. Kita nggak perlu kepo hidup orang lain. Aduh, kadang aku greget, Miss. Iya. Nggak, itu bukan urusan kita. Biarkan mereka yang curhat aja. Saya nggak mau membicarakan orang lain yang nggak curhat. Wes ditutup, wes. Misiune mau keluar soalnya. Ya udah ya, Miss. Makasih. Yo, I love Miss. you. Sehat-sehat selalu. Yo, I yo. love you too. Oke, bye-bye. Bye-bye. Ya karena Miss Yuni itu saya tuh fokus dengan satu ya. Saya tidak mendelokkan yang lain-lainnya karena gini loh. Kita tidak perlu membicarakan orang lain, kita bicarakan aja tentang hidup kita karena hidup kita ini sudah terlalu soro ya. Bener gak sih? Hidup kita ini terlalu soro. Udah nikmatin aja apa yang ada. Kalau kita berpikirnya yang aneh-aneh malah meronta-ronta. Jadi kalau saya secara pribadi kita bicara berdasarkan fakta saja dan memang saya tuh kalau nggak diajak nggak mau ikut dan saya nggak pernah ngajak orang, saya sendiri. Kalau saya ngajak orang itu saya tang saya itu tang gede-gede, bener nggak sih? Jadi saya secara pribadi ingin berterima kasih buat teman-teman semuanya yang ada di sini yang selalu nonton konten-konten saya. Saya secara pribadi ingin mengucapkan terima kasih yang banyak-banyak apapun yang ada dan apa pelajaran yang saya berikan ini. Saya tidak pernah ingin menghakimi siapapun. Apa yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman hidup kita masing-masing. Karena pengalaman hidup kita belum tentu sesuai dengan pengalaman hidup orang lain. Dan jadikanlah pengalaman orang lain itu pelajaran buat kita dan jangan sampai terjadi pada kita. Itu pesan saya dan kurang lebihnya saya minta maaf teman-teman. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih dan I love you. Bye-bye, sampai ketemu lagi nanti siang ya. Soalnya saya mau berangkat ke kantor nih. Dan I love you, bye-bye. Papa cinta Fatah. Lihat tadi no, Papa saya Sam setan kayak tadi.